Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kali ini kita dapat bertemu walaupun tidak bermuwajahah atau bertatap muka. Kita patut bersyukur karena Allah telah memberikan kepada kita nikmatan kasiratan, nikmat yang paling besar, yaitu diberikan nikmat kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para orang tua sebagai partner kami menitipkan putra-putrinya di pondok kami, Pondok Pesantren Al-Islamiyah, dan sekolah kami di SMP Boarding School Al-Hasanah. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas kerjasamanya. Karena tanpa ada kepercayaan atau kerjasama dari pihak orang tua, lembaga kami tidak akan berjalan, malahan tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Sebelumnya kita patut bersyukur karena walaupun dalam masa pandemi kali ini kita dapat bertemu, walaupun tidak langsung bertemu, tidak bertatap muka, tetapi Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dalam keadaan tempatnya berjauhan, ya. Sebelumnya saya sebagai penanggung jawab dari Pondok Pesantren Al-Islamiyah, juga dari sekolah SMP Boarding School Al-Hasanah, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujeng Sumping kepada para orang tua dan para santri untuk melaksanakan kewajiban kita bersama dalam rangka mendidik putra-putri para bapak ibu, yang mana merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban yang memang intinya kewajiban untuk orang tua sendiri. Kami atas nama lembaga hanyalah membantu, memfasilitasi agar supaya para orang tua bisa melaksanakan kewajiban dalam mendidik dan mengasuh anak ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin saya akan menerangkan antara pesantren Al-Islamiyah dengan SMP Boarding School Al-Hasanah, karena memang sekolah SMP ini berada di lokasi pesantren Al-Islamiyah, sedangkan Al-Islamiyah merupakan pondok pesantrennya. Al-Hasanah merupakan yayasan yang menaungi sekolah SMP. Jadi dua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Alhamdulillah untuk SMP ini sudah berjalan tahun ketiga, dan alhamdulillah juga kami sudah mendapatkan izin operasional dari dinas terkait, yaitu Dinas Kabupaten Bandung Barat, yang mana ini merupakan sekolah yang diakui, yang terdaftar. Karena sebelumnya 2 tahun yang lalu kami masih merupakan cabang dari SMP An-Najah Cipeundeuy, tetapi sekarang sudah berdiri sendiri, mendapatkan izin operasional, dan sudah terdaftar di Kabupaten Bandung Barat. Itu bisa terlaksana karena dukungan para orang tua, baik orang tua yang sekarang dan orang tua sebelumnya. Kemudian ciri khas dari pondok pesantren atau dari SMP Boarding School Al-Hasanah ini
ciri khasnya yaitu kegiatan pondok yang diutamakan dan aturan pondok yang diutamakan. Sedangkan kegiatan sekolah bisa terlaksana dengan mengikuti aturan pondok yang ada. Untuk pembelajaran di sekolah atau di SMP, tetap kurikulum berdasarkan kurikulum Dinas Pendidikan kami laksanakan. Hanya untuk para siswa tidak diberikan pembelajaran atau materi pembelajaran yang berat. Yang penting mereka hadir di sekolah dan gurunya ada, materi tersampaikan. Gitu. Jadi untuk pembelajaran di sekolah, insya Allah anak-anak bisa mengikuti dengan nyaman. Sedangkan untuk kegiatan pondok, mungkin itu materinya termasuk muatannya sangat penuh, seperti anak-anak harus hafal bacaan sholat dengan artinya. Kemudian bagi yang sudah mampu harus hafal juz amma. Kemudian kalau sudah mampu berlanjut pada hafalan Al-Quran juz ke-1, juz ke-2 dan seterusnya. Tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan para siswa atau anak-anak. Karena kami rasakan 2 tahun ini kemampuan anak-anak berbeda-beda. Tapi insya Allah kami siap untuk membimbing putra-putri ibu sesuai kemampuan kami. Karena kemampuan anak-anak memang berbeda. Ada yang memang dari nol tidak bisa baca. Malahan tahun kemarin itu ada anak yang belum bisa membaca Latin belum bisa, membaca Al-Quran belum bisa, asli dari nol. Tapi alhamdulillah karena anak tersebut bisa mengikuti aturan, bisa mengikuti pengajian dan pelajaran di sekolah, alhamdulillah sedikitnya ada peningkatan untuk kemampuannya. Dan itu kami laksanakan karena kami bertanggung jawab bagi kemampuan anak ini walaupun berbeda-beda dalam mendidiknya sesuai kemampuan, tapi insya Allah kami bisa membimbingnya. Makanya kami memohon kerjasama dari orang tua. Butuh kesabaran baik dari pihak orang tua dan anak-anak, gitu ya. Dan kami tentunya para pengajar, para pembimbing perlu kesabaran. Karena lembaga ini bukanlah merupakan pabrik yang mana keluar dari sini anak serba bisa. Tidak bisa seperti itu, tetapi disesuaikan dengan kemampuan. Kembali lagi akan pendidikan di rumah, kembali lagi pendidikan orang tua. Karena akan ketahuan kemampuan anak bisa berhasil berangkat dari pendidikan di rumah atau orang tua. Anak tidak berhasil dalam pendidikannya, kembali lagi kepada pendidikan orang tua atau pendidikan di rumah. Kemudian mungkin para ibu, para bapak membaca di brosur ada keterangan bantuan untuk yatim atau piatu. Alhamdulillah memang program kami memberikan bantuan kepada anak yatim dan piatu. Insya Allah akan kami perjuangkan. Hanya kami bisa membantunya apabila sudah berjalan 6 bulan ke depan. Misalkan masuk bulan Juli atau Agustus bisa mendapat bantuan nanti di bulan Januari. Dan itu juga merupakan bantuan, bukan berarti bebas biaya, hanya bantuan. Dan insya Allah untuk anak yatim piatu ini akan kami perjuangkan mendapatkan bantuan semampunya kami. Karena dengan membantu anak yatim piatu ini keberkahannya sangat luar biasa, terutama untuk lembaga kami. Dan mohon doanya kepada para orang tua, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah ini, yaitu membantu anak-anak yatim dan piatu. Kemudian saya akan terangkan di sini, nanti orang tua akan diberikan buku data diri dan panduan siswa SMP Boarding School Al Hasanah.
Di sini akan saya terangkan dan nanti juga akan diberikan berupa file untuk para orang tua. Di sini yang halaman pertama silahkan diisi untuk data diri siswa sesuai dengan formulir yang telah Bapak Ibu isi sebelumnya. Kemudian ada pemberitahuan surat edaran kegiatan belajar di SMP Boarding School Al-Hasanah. Kemudian ada lampiran dari surat pemberitahuan ini. Yang pertama saya bacakan. Pemberitahuan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, tanggal 25 Juli 2021, santri masuk pondok pesantren. Ada keterangan kemungkinan jadwal tersebut mengalami perubahan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Dan kami akan berikan informasi resmi terlebih dahulu kepada para orang tua. Yang kedua, santri harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing terhitung mulai tanggal 11 Juli sampai 25 Juli 2021. Ketiga, selama masih di rumah, santri harus meningkatkan sistem imun tubuhnya, diantaranya dengan cara makan teratur, berolahraga, dan berjemur di pagi hari, dan istirahat teratur. Yang keempat, santri harus siap mengikuti peraturan pesantren ditambah dengan mengikuti peraturan new normal dari Kementerian Agama. Di antaranya, santri wajib membawa surat rapid test antigen dengan hasil negatif sebelum masuk pondok. Yang kedua, suhu tubuh tidak mencapai 37 derajat, tidak mengalami gejala batuk, pilek, demam, dan keluhan penyakit lainnya. Bagian C, pada saat perjalanan, baik dengan kendaraan pribadi atau umum, tetap memperhatikan jaga jarak atau physical distancing, menggunakan masker, dan mencuci tangan atau hand sanitizer dengan benda-benda di area publik. Bagian D, tiba di pesantren wajib melakukan cek suhu tubuh, mencuci tangan, dan tidak bersalaman. Bagian E, santri yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, jantung, paru, gangguan pernapasan tidak diperkenankan ke pondok sampai keadaan normal. Bagian F, santri tidak diperkenankan terjadi praktik pinjam-meminjam peralatan sholat, peralatan tidur, peralatan mandi, belajar, dan lainnya. Bagian G, tidak diperkenankan bersalaman antara santri dengan santri, santri dengan kiai, santri dengan yang lainnya. Bagian H, santri tidak boleh keluar dari lingkungan pesantren, tidak pulang kecuali dalam kondisi darurat. Untuk pengiriman bekal cukup dijenguk dengan batas waktu tertentu. Bagian 5, tidak diperkenankan membawa HP ke pondok. 6, tidak pulang ataupun dijenguk selama 40 hari bulan pertama. Jadi selama 40 hari ini para orang tua tidak boleh sama sekali bertemu dengan anak, baik itu secara langsung atau via telepon. Tidak boleh. Sedangkan kalau sudah lewat 40 hari, silahkan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan putra-putrinya. Kemudian bagian B, aturan tinggal di pondok pesantren. Yang pertama, harus mengikuti sholat berjamaah lengkap dengan wirid dan sholat sunat. Harus hemat dalam menggunakan bekal, dilarang berbohong, dilarang merokok, dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan dan berpakaian mewah, dilarang menonton TV, film, dan lainnya di luar komplek pesantren, dilarang menginap di luar pesantren kecuali ada izin, dilarang pulang atau bepergian jauh kecuali ada izin, dilarang berkata kasar, dilarang membawa HP, harus mengikuti semua kegiatan yang ada di pondok pesantren, harus menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kehormatan pesantren. Kemudian bagian J, penjengukan dilaksanakan 1 bulan sekali, sedangkan untuk waktu boleh kapan saja orang tua bisanya. Dengan catatan, setiap anak apabila dijenguk oleh orang tua harus menyetorkan hafalan kepada orang tua. Hafalannya sesuai kemampuan anak. Itu program baru kami supaya orang tua tahu akan perkembangan anaknya.
Kemudian di sini ada bagian C, jadwal kegiatan pesantren. Bisa ibu-ibu, bapak-bapak baca, karena memang boarding school itu kegiatannya padat dari subuh, sebelum subuh sampai malam pukul 21. Kemudian bagian D, perlengkapan yang harus dilengkapi sebelum masuk pesantren. Yang pertama, untuk laki-laki sudah ada di bagannya atau sudah ada, silahkan baca. Yang tidak boleh dibawa, yang pertama buku tabungan atau ATM, anak tidak usah atau tidak diberikan ATM. Pakaian atau kaos yang gambar tidak kurang sopan lah, gitu ya, kurang sopan, atau tulisan yang tidak pantas. Tidak boleh membawa HP, MP3, laptop, kamera, musik box, VCD, power bank, dan yang lainnya. Tidak boleh membawa senjata tajam, kipas angin, setrika, galon air minum, membawa motor atau kendaraan pribadi, narkoba, membawa lemari atau loker, dan koper tidak boleh. Sedangkan untuk yang harus dilengkapi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca dalam keterangan yang ada. Sama dengan perempuan juga, untuk larangannya tadi sudah diberitahukan. Kemudian di sini ada janji santri. Untuk janji santri nanti dibacakan pas anak masuk ke pondok. Untuk janji santri, di sini ada janji orang tua wali. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu tuliskan di sini, saya selaku orang tua wali santri yang bernama, tulis nama anaknya. Kemudian berjanji akan mentaati ketentuan pesantren dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan dan keperluannya. Cikalong Wetan, tertanggal masuk pondok. Hormat saya, nama orang tua jelas dan ditandatangani. Kemudian bagian G, di sini ada angket isian infak mudaris atau guru pembimbing ya. Karena kami harus membina atau membimbing putra-putri ibu 24 jam. Otomatis kami membutuhkan para pembimbing atau guru yang memang harus memperhatikan putra-putri ibu. Kami mohon maaf, kami minta keikhlasannya kepada para bapak atau ibu untuk memberikan infak kepada para pembimbing atau guru ini, sedangkan untuk jumlahnya tidak kami tentukan. Silahkan, itu kesepakatan dari orang tua, dari ayah ibu putra putri ini. Di sini dituliskan, kami orang tua dari nama anak tuliskan bersedia memberikan infak untuk mudaris setiap bulannya sebesar Rp, misalkan 100.000 tambahannya untuk infak mudaris misalkan. Jadi ibu-ibu membayarkan biaya bulanannya yang sebulan itu 475, biaya bulanan sebulan 475, ditambahkan dengan kesepakatan orang tua untuk infak mudaris misalkan 100.000 misalkan. Jadi per bulannya bapak-bapak, ibu-ibu untuk membayar biaya bulanannya menjadi 575.000. Jadi ini butuh kesepakatan antara ayah dan ibu. Bukan kesepakatan semua orang tua, bukan, tapi kesepakatan ayah ibu. Mau menentukan menambahnya untuk infak mudaris per bulan 50.000 silahkan. 100.000 silahkan, 200.000 silahkan, 500.000 silahkan. Alhamdulillah, yang tahun kemarin juga ada yang memberikan infak mudaris untuk tambahannya, yaitu kurang lebih 500.000. Alhamdulillah. Karena insya Allah apa yang bapak ibu keluarkan mendatangkan keberkahan kepada putra putri ibu, kelancaran dalam pendidikannya. Nah, di sini silahkan ibu-ibu isi, harus diisi, dan untuk per bulannya sesuai dengan yang tercantum di sini. Silahkan ditulis nama orang tua dan ditandatangani. Kemudian untuk keuangan, di sini ada keuangan yang mungkin bapak ibu sudah mempelajarinya sebelum mendaftarkan putra putri ibu ke lembaga kami. Daftar total biaya 3.845.
itu sudah termasuk biaya bulanan bulan pertama. Misalkan kalau masuk bulan Juli akhir, ibu bisa bayarkan lagi untuk bulan selanjutnya Agustus akhir gitu. Di sini sudah masuk infak pondok, biaya sarana prasarana, seragam 2 setel. Seragam hanya kami sediakan olahraga dan seragam kotak, sedangkan seragam putih, biru, dan pramuka silahkan bawa dari rumah sendiri. Perlengkapan kesiswaan seperti nama gitu ya, atau topi itu kami sediakan. Kebutuhan kitab tahun pertama untuk di pondok sudah termasuk. Kasur dan lemari sudah kami sediakan, dan jas alma mater pesantren. Sedangkan untuk biaya bulanan 475, untuk listrik 50.000, makan 350.000, biaya sekolah 75.000, jumlah 475.000. Tetapi tadi sudah saya terangkan, ditambah lagi untuk infak modaris itu bagaimana kesepakatan dari ayah dan ibu. Jadi total biaya 3.845. Catatan, iuran bulanan paling telat tanggal 10 setiap bulannya. Biaya di atas atau yang jumlahnya 3.845 dapat dicicil dengan batas cicilan sampai bulan Oktober 2021. Kemudian akan diberikan surat tagihan bagi orang tua yang belum membayar biaya bulanan lebih dari 2 bulan. Pembayaran bisa melalui transfer ke nomor rekening BRI sudah tercantum. Bukti transfer bisa difotokan dan dikirim bukti lembarannya ke bendahara sekolah, yaitu Teh Fitrin. Jadi tidak cukup dengan foto transfer saja, tetapi harus ada bukti selebaran transferan. Nanti diberikan kepada bendahara sekolah. Kemudian untuk keuangan atau bekal untuk anak tidak memegang uang. Jadi bekal anak dititipkan ke pembimbing. Anak tidak memegang uang sama sekali. Malahan apabila ketahuan anak memegang uang, akan kami rampas uang tersebut. Dititipkan kepada pembimbing, dan mereka diberikan jatah uang jajan sehari 10.000. Insya Allah standar 10.000 anak-anak untuk jajan saja, karena anak-anak diberikan makan dari pondok 3 kali untuk pagi-pagi nasi dengan lauk pauk, untuk sore nasi dengan lauk pauk, sedangkan untuk makan siang itu nasi saja yang kami sediakan, sedangkan lauk pauknya anak bisa beli di koperasi atau di kantin yang ada di pondok. Jadi uang jajan pembimbing yang memegang, seharinya anak diberikan jatah 10.000. Sedangkan untuk keperluan yang lainnya, misalkan beli sabun atau yang lainnya, bisa diambil dari tabungan. Ya, ini buku tabungan, contoh buku tabungan. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu silahkan bawa dari rumah, beli dari rumah. Untuk buku tabungannya seperti ini, yang jilidnya tebal supaya bisa awet, gitu ya. Ya seperti ini. Jajan setiap hari anak diberikan 10.000. Untuk hari Sabtu Minggu bisa lebih dari 10.000, yaitu dibatasi 15.000 untuk Sabtu Minggu. Kemudian masih ada orang tua yang menanyakan bagaimana untuk mencuci pakaian. Untuk cuci pakaian, untuk bulan pertama, kedua, anak boleh menitipkan mencuci pakaian atau laundry ke lembaga, ke pesantren boleh, dengan biaya 7.000 per kilo. Tapi untuk bulan selanjutnya anak harus mandiri, harus bisa mencuci sendiri tanpa dibantu dari kami. Kecuali kalau anaknya memang kondisinya sakit atau bagaimana tidak bisa cuci, berarti bisa laundry di pondok gitu ya. Dengan biayanya 7.000 per kilo. Di sini kemudian di halaman terakhir ada nomor HP yang bisa dihubungi para pembimbing. Ada pembimbing untuk santri putra, ada pembimbing untuk santri putri, dan ada bagian tata usaha, bagian keuangan dan administrasi sudah dicantumkan. Jadwal telepon
mengirim pesan atau telepon 1 bulan sekali sesuai jadwal yang ditentukan pembimbing. Nanti pembimbing yang akan memberitahu kepada para ibu di grup WA untuk aturan menelpon atau memberikan pesan di WA. Mungkin itu sedikit yang ada dalam buku data diri atau panduan siswa yang perlu ibu baca, ibu pelajari, dan ibu lengkapi apa yang belum diisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kejelasan dari para orang tua untuk persiapan menitipkan atau memasukkan putra-putrinya ke pondok kami. Saya ingatkan kepada orang tua, bukan anak saja yang harus siap masuk pondok, tetapi orang tua juga. Ayah ibu, terutama ibu harus tega berpisah dengan anaknya. Karena kadang anak itu tidak betah, ingin pulang karena ibu sendiri yang tidak tega kepada anaknya. Makanya saya sarankan kepada ibu untuk tega untuk memondokkan anaknya, berpisah dengan anaknya, karena ini untuk masa depan mereka. Insya Allah apabila para ibu sudah tega, insya Allah kedepannya anak-anak akan lancar menjalani kewajibannya untuk mondok dan sekolah di lembaga kami. Mungkin itu yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan apabila masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan mengikuti atau bertanya kepada panitia admin yang akan memberikan waktu dalam memberikan pertanyaan atau tanya jawab. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.